Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga di subuh hari yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan thalibul ilmi. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan umatnya yang selalu senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh musalla al-musaddiq yang dirahmati Allah, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita telah berada di penghujung bulan Sya'ban. Kalau tidak ada halangan, pekan depan berkemungkinan di hari Senin tanggal 11 Maret 2024 kita sudah mulai melaksanakan ibadah puasa saum Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita kembali mengulang-ulang kaji kita, kaji tentang puasa ini, tentang siam, yang mana sudah kita ketahui dan sudah kita amalkan, sudah kita praktekkan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana fikih puasa, fikih siam tadi dalam persepsi perbedaan di antara para ulama-ulama mazhab dan para pembesar-pembesar ulama di zamannya. Yang terdapat dalam kitab Bidayatul Mujtahid, itu kitab fikih yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Rushd. Di sini di dalam kitab ini kalau kita buka dari awal sampai akhir itu terdapat banyak sekali khilafiyah
perbedaan pendapat, pandangan dari ulama-ulama tersebut. Nanti kita lihat, membuka wawasan kita, ya, khasanah keilmuan kita dalam menyikapi masalah fikih dan dalam menyikapi khilafiyah, perbedaan pendapat. Walaupun nanti pada akhirnya kita tetap berpegang pada apa yang telah kita laksanakan, yaitu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kitabus Siyam, kitab puasa. Di dalam Kitabus Siyam ini yang menjadi pembicaraan, ya, yang pertama adalah bahwa puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian dalam puasa wajib itu akan dibicarakan tentang puasa itu sendiri, kemudian berbuka. Adapun dalam pembahasan puasa ada dua bagian. Nanti macam-macam puasa wajib, kemudian rukun-rukunnya. Kemudian ada pembahasan yaitu tentang yang membatalkan puasa, kemudian orang-orang yang tidak berpuasa dan hukumnya. Di dalam Islam puasa itu ada dua, puasa wajib dan puasa sunnah. Ya, puasa wajib itu ada tiga. Puasa wajib ada tiga. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar. Nazar itu niat kita, misalnya nanti kalau anak saya diterima di sekolah ini, di sini, atau hajat kita terkabulkan, maka kita niat puasa gitu. Atau misalnya kalau kita mau jual sesuatu barang, kita bernazar kalau barang itu laku saya puasa. Nah, ini nazar wajib untuk ditunaikan, ya. Kemudian ada namanya puasa kafarat. Nah, puasa kafarat yaitu puasa untuk membayar denda. Nah, itu puasa wajib. Nah, nanti puasa sunnah itu banyak, ya, seperti yang sudah kita ketahui, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa hari Arafah, ya, puasa Asyura. Puasa Ramadan wajib hukumnya berdasarkan dalil dari Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Itu dalilnya. Kemudian di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, juga menyampaikan bunyal Islam alal khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Antasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersyahadat. Kemudian yuqimus shalah, mendirikan salat. Kemudian watasumu Ramadan wa tu'tiyaz zakah. Kemudian wa tuhajjul baiti anastata. Jadi 5 pondasi Islam, rukun Islam yang kita kenal, salah satunya adalah berpuasa. Dan ini tidak ada ijma', ya, ijma' ulama yang menyangkal tentang wajibnya, ya, hukum berpuasa di bulan Ramadan. Tidak ada satupun yang menyangkal dan berbeda pendapatnya. Itu. Kemudian siapa orang yang diwajibkan berpuasa? Ini wajib tanpa ada pilihan. Yang pertama orang yang telah baligh. Kalau laki-laki balighnya, ya, misalnya anak-anak kita itu suaranya sudah mulai berubah gede suaranya, ya, atau dia telah mimpi basah. Kalau yang wanita telah datang haidnya, gitu, ya, sudah baligh, maka wajib dia berpuasa. Kemudian
orang yang berakal. Ya, berakal artinya akalnya normal. Ya, akalnya normal, berkelakuannya normal, ya, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, bukan orang yang musafir, ya, bukan orang yang sedang melaksanakan suatu perjalanan. Kemudian yang keempat adalah orang yang sehat. Nah, ini kelanjutan dari surat Al-Baqarah ayat 183 itu, wa in kuntum maridon aw ala safarin. Nah, ini jika ada salah seorang di antara kamu dalam keadaan marid, yaitu sakit, aw ala safar atau dalam perjalanan, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya nanti fa'iddatum min ayyamin ukhar, pada hari yang lain. Jadi harus sehat. Mudah-mudahan kita semua nanti sehat ya Bapak Ibu semua ya. Ramadan kita sehat, insyaallah bisa 1 bulan penuh full puasa kita. Kemudian bagi wanita tidak dalam keadaan haid. Nah, ini. Jadi dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa di antara kamu hadir menyaksikan di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, yaitu bulan Ramadan, maka hendaklah berpuasa pada bulan tersebut. Nah, kemudian rukun puasa. Di sini ada 3 rukun, 2 disepakati oleh para ulama, ya, imam-imam mazhab, dan 1 diperselisihkan. Ada khilafiyah di sini. Ya. Yang pertama yang disepakati tentang waktu berpuasa Ramadan, ya di bulan suci Ramadan, sepakat semuanya. Kemudian menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti kita lihat apa saja yang membatalkan. Sedangkan yang berbeda pendapat dalam masalah rukun adalah tentang niat. Berbeda ini imam mazhab. Kapan waktunya niat itu? Kapan waktunya niat puasa Ramadan? Nah, di sini kita lihat yang pertama tentang waktu berpuasa. Ini pertama, waktu yang wajibnya yaitu bulan Ramadan, yang pertama. Kemudian waktu yang seseorang mulai menahan puasanya ini, ya, mulai menahan seseorang dari hal yang membatalkan puasanya, yaitu siang hari pada bulan Ramadan dari terbitnya fajar, yaitu fajar sodik. Fajar ada 2, fajar kadzib sama fajar sodik. Fajar kadzib itu kadzib, fajar bohong gitu. Nah, kemudian dalam masalah waktu ini, nah ada beberapa masalah yang diperselisihkan para ulama. Yang pertama, ya, kapan sih batas awal Ramadan itu dan kapan akhir Ramadan? Gitu. Yang kedua, bagaimana cara menentukan awal dan akhir dari bulan Ramadan? Gitu ya. Ijma, ya, ijma ulama. Jadi ijma itu kesepakatan. Ya. Ulama sepakat, ya, bahwa jumlah hari dalam sebulan, ya, Komariah itu 29 atau 30 hari. Ya, tidak ada 28 ya, kayak di bulan Syamsiah Masehi itu ada 28, yaitu di bulan Februari. Juga tidak ada 31 gitu. Jadi hitungan hari di dalam bulan Hijriah itu kalau enggak 29 ya 30. Nah, itu. Kemudian penentuan awal dan akhir Ramadan itu dengan cara melihat bulan itu sendiri. Nah, ini menurut ijma, kesepakatan para ulama.
Apa katanya? Berdasarkan hadis Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sumu, berpuasalah kalian, kata Nabi, li ru'yatihi, karena kalian melihat awal bulan hilal. Wa aftiru, dan berbukalah karena melihat bulan awal dari bulan Syawal. Ini hadis Bukhari muttafaqun alaih, Muslim, An-Nasai, Imam Ahmad. Yang dimaksud dengan melihat bulan itu adalah munculnya bulan setelah melakukan pencarian. Itu mencari, itu melihat gitu. Kemudian di sini muncul perbedaan pendapat ya, antara para ulama. Bagaimana kalau bulan itu tidak tampak atau tidak mungkin untuk melaksanakan ru'yah atau melihat bulan itu sendiri, karena barangkali bulannya terhalang awan ya, atau hujan. Nah ini, maka yang pertama, jumhur ya, mayoritas ulama berpendapat bahwa hari yang tidak terlihat bulan itu dimasukkan pada hitungan bulan sebelumnya gitu. Jadi jika terjadi di akhir bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Umpama sekarang udah tanggal berapa Sya'ban ini, Pak? Ya, nanti pada hari ke-29 dilihat dilakukan ru'yah, tidak tampak bulannya, maka besok digenapin bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, sehingga lusanya besok satu lagi adalah awal daripada bulan Ramadan. Jadi begitu ya. Kalau terjadi di akhir bulan Ramadan, maka bulan Ramadan juga digenapkan 30 hari. Sama, udah tanggal 29 akhir Ramadan, dilihat terjadi hujan, awan gelap, tidak nampak itu anak bulan ya, namanya hilal, maka disempurnakan menjadi 30 hari. Sehingga hari yang ke-31 itu adalah awal dari bulan Syawal. Nah, itu pendapat jumhur. Kemudian ada pendapat dari Ibnu Umar ya, Ibnu Umar ya, seorang sahabat, anak dari Umar bin Khattab, berpendapat apabila bulan terhalang awan di awal Ramadan, maka hari itu disebut Yaumul Syak, hari yang meragukan gitu. Dan Ramadan harus jatuh pada hari berikutnya. Itu tampaknya tidak jauh dengan pendapat yang pertama. Nah, kemudian yang ketiga, sebagian ulama salaf berpendapat apabila bulan terhalang awan, maka penentuan tanggal dengan menggunakan hisab berdasarkan peredaran bulan dan matahari ya, ini mazhab Mutarrif bin Syakhir dari kalangan tabi'in besar ya. Jadi kenapa terjadi perbedaan pendapat ya, dalam hal ini ya. Yang pertama, bahwa hadis Nabi yang menyatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum faqdurulah, bahwa Nabi bersabda, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Fa in ghumma, maka jika ya, terhalang bulan itu, alaikum faqduru lahu, maka perkirakanlah. Nah, kalimat perkirakanlah ini multi tafsir ya, muncul bermacam-macam pendapat. Maksudnya ya, sebagian ulama atau jumhur, mayoritas ulama mengatakan perkirakan itu maksudnya sempurnakan 30 hari. Nah, menurut sebagian lain diperhitungkan dengan dasar hisab. Sedangkan menurut Ibnu Umar harus tetap berpuasa. Jadi pada hari Syak itu tetap berpuasa hingga lengkap 30 hari. Nah, ini pendapat jumhur di atas berdasarkan ada hadis lagi dari Ibnu Abbas ya, sebagai penjelas kata perkirakan itu ya. Dalam hadis yang lain Ibnu Abbas menyampaikan fa in ghumma alaikum
faqmilul iddata salasin, kata Ibnu Abbas. Apabila terhalang itu bulan oleh awan, fa'akmilu, maka sempurnakanlah iddata, jumlahnya menjadi salasin, 30 hari. Ya, jadi kemudian jumhur berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara hadis yang umum tadi dengan hadis yang rinci yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ya, yang umum dijelaskan oleh hadis selanjutnya, hadis yang merincikannya. Ini sesuai dengan pendapat para ahli usul fikih. Ya, oleh karena itu pendapat jumhur ini lebih tepat. Jadi dari 3 pendapat itu yang lebih tepat adalah menyempurnakan 30 hari. Ini poinnya. Ya. Kemudian perbedaan pendapat mereka tentang waktu melihat bulan. Nah, ini juga mereka sepakat bahwa jika bulan itu dilihat dari sore hari, maka Ramadan mulai dari hari kedua. Ini udah malam, itu besoknya. Ya, seperti sore hari ya, Kementerian Agama mengadakan Ru'yatul Hilal, ya, sedang isbat. Nah, itu sore-sore. Nah, kalau hari itu udah kelihatan, nah berarti ini malam pertama taraweh, besoknya baru mulai berpuasa. Kemudian mereka berbeda pendapat apabila bulan itu terlihat pada siang hari. Nah, yang pertama Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan sebagian besar pengikutnya berpendapat apabila bulan masih terlihat pada sore hari sebelum maghrib, maka tanggal 1 ditetapkan pada hari kedua berikutnya. Kemudian Al-Imam Abu Yusuf, ya, pengikut Abu Hanifah, dan Ibnu Habib, pengikut Imam Malik, berpendapat apabila bulan terlihat pada siang hari, ya, sebelum matahari condong ke barat, maksudnya sebelum zuhur, maka itu milik malam sebelumnya, ya, bukan malam. Apabila bulan terlihat setelah masuk zuhur, maka itu milik malam berikutnya. Nah, ini. Kemudian kenapa terjadi perbedaan pendapat? Nah, perbedaan pendapat ini terjadi karena seharusnya kalau dipahami secara ilmu pengetahuan, ya, kenyataannya tidak dipahami secara ilmu pengetahuan dan tidak ada hadis yang pasti. Namun ada 2 hadis dari Umar radhiyallahu anhu, yang satu bersifat umum dan yang lain terperinci khususnya. Kemudian sebagian ulama mengambil yang umum dan yang lain mengambil secara rinci. Nah, ada hadis umum yang berasal dari Al-Amashi, dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salmah. Dia berkata, ada surat dari Umar kepada kami ketika itu. Kemudian kami berbeda pendapat karena bulan terlihat lebih besar oleh sebagian kami. Apabila kamu melihat bulan di siang hari, janganlah berbuka. Ini pada akhir maksudnya nih, ya, pada akhir Ramadan. Kalau bulannya siang-siang, itu punya yang kemarin gitu, jangan berbuka. Nah, ya. Tapi kalau kelihatan sore, maka berbukalah pada hari itu. Artinya besok tidak puasa lagi, telah masuk 1 Syawal gitu. Kemudian ada perbedaan pendapat dalam cara mendapatkan ru'yah. Nah, dalam masalah tadi, yaitu melihat dengan indera matanya secara mata telanjang, kemudian melalui berita dari orang lain, yaitu orang yang juga melihat. Gitu. Menurut ijma' ulama, orang yang melihat bulan sendirian, ya, jadi dia sendiri melihat, dan orang-orang dulu itu di padang pasir, ya, tanah lapang yang luas. Ya. Nah, apabila dia melihat sendirian, maka dia wajib berpuasa. Nah, kemudian menurut Atha bin Abi Rabbah, ya, dalam kitab ini tidak dikemukakan hanya pendapat para imam-imam mazhab yang 4, tapi dikemukakan pendapat daripada tabi'in besar. Ya. Ya. Atha bin Abi Rabbah mengatakan seseorang yang melihat bulan tidak boleh berpuasa kecuali melihatnya bersama orang lain. Ada temannya 2 orang atau 3 orang.
Nah, lalu bolehkah seseorang yang sedang berpuasa berbuka setelah melihat bulan sendirian? Nah, dia sendiri yang lihat. Ini di akhir Ramadan. Ya. Nah, di sini ada dua pendapat menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa orang itu tidak boleh berbuka karena dianya sendiri saja yang menyaksikannya. Ya. Kemudian pendapat yang kedua dari Syafi'i dan Abu Ats-Tsaur berpendapat harus berbuka walaupun dia sendiri melihatnya. Alasannya Nabi SAW mewajibkan puasa dan berbuka atas dasar melihat bulan, dan melihat itu hanya dengan indera matanya. Nah ini ya. Kemudian seandainya tidak ada ijma' ya, bahwa kabar ru'yah itu mewajibkan puasa, tentu berita ru'yah tidak dapat menjadi pedoman. Ya, yang harus diperhatikan adalah melihat bulan pada awal Ramadan dan awal Syawal ya. Jangan sampai ada orang pendusta, orang fasik ngaku-ngaku dia melihat bulan ya. Kemudian mereka berbuka pada hari itu padahal mereka tidak melihat bulan ya. Oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat karena khawatir dituduh melanggar ajaran agama, maka jangan makan dan minum. Namun dia harus yakin bahwa dirinya sudah tidak berpuasa. Ini menurut Imam Syafi'i. Kemudian menurut Imam Malik, orang yang berbuka karena telah melihat bulan sendirian, ini dia wajib mengqadha puasanya dan membayar kafarat. Tuh. Sedang menurut Abu Hanifah, orang tersebut wajib qadha saja. Ini yang sendiri. Dia lihat sendiri, dia lagi jalan kemana ya, ke tempat mungkin yang pinggiran laut, dia lihat, sehingga dia berbuka pada hari itu gitu. Nah, adapun dengan cara mendapatkan kabar dari orang lain, para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang yang membawa berita tersebut berdasarkan ru'yahnya. Imam Malik berpendapat tidak boleh berpuasa dan berbuka jika informasinya kurang dari 2 orang yang adil. Ya, Imam Malik katanya 2 orang. Kurang dari 2 orang tidak bisa. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa agar menentukan puasa cukup seorang saksi saja. Ya, untuk menyatakan bahwa hari ini telah masuk 1 Ramadan, itu 1 orang cukup. Itu. Namun untuk hari raya, untuk menyatakan 1 Syawal itu harus 2 orang saksi. Gitu. Kemudian Abu Hanifah berpendapat jika cuaca berawan maka kesaksian 1 orang dianggap cukup. Namun jika cuaca cerah maka harus ada sekelompok orang yang bersaksi. Nah ini khilafiyah ya. Ini khilafiyah. Ini dalam masalah fikih, masalah khilafiyah adalah hal yang biasa, yang enggak boleh ribut gitu. Enggak boleh bertengkar. Kemudian riwayat dari Abu Hanifah bahwa dia menerima kesaksian 2 orang saksi yang adil pada saat cuaca cerah. Nah ini riwayat dari Malik bahwa dia tidak menerima kesaksian 2 orang saksi kecuali bila cuaca berawan. Kemudian menurut ijma' ulama untuk hari raya atau berbuka minimal ada 2 orang saksi yang menyaksikan hilal. Nah, sementara menurut Abu Tsaur berpendapat tidak ada bedanya untuk berpuasa dan berbuka hari raya. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Berbeda, yaitu mazhab Syafi'i untuk menyaksikan 1 Ramadan cukup 1 orang, dan untuk 1 Syawal harus dua orang. Ini berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kemudian bagaimana bila ada 1 orang ya, dia memberitahukan bahwa dirinya melihat bulan ya, dan pengakuan itu dibenarkan,
bolehkah wilayah lain mengikuti isbat tersebut, ya, pembenaran tersebut, ataukah tiap-tiap wilayah harus melihat hilal itu dengan sendiri? Nah, ini terjadi misalnya di Indonesia sudah mulai, di Saudi belum mulai, itu kebalikannya, misal begitu. Ya, di sini berbeda pendapat, yaitu Ibnu Al-Qasim meriwayatkan dari Malik bahwa apabila di suatu wilayah, ya, orang-orang belum berpuasa, lalu ada berita bahwa di wilayah lain orang sudah berpuasa karena melihat bulan, maka mereka yang tidak berpuasa itu wajib mengqadha puasanya untuk hari tersebut. Berarti udah kemarin di suatu tempat sudah, ya. Nah, ini mereka belum mulai. Nah, itu dianggap dalam mazhab Maliki mereka sudah ketinggalan 1 hari. Nah, itu harus diqadha. Nah, pendapat Syafi'i dan Ahmad berpendapat sama dengan pendapat di atas. Nah, sementara ulama Madinah, ya, meriwayatkan dari Malik berita bahwa isbat orang yang melihat bulan di wilayah lain tidak bisa dijadikan dasar, kecuali bila berita tersebut dibuat oleh orang yang diutus oleh penguasa atau al-imam, gitu. Ya. Sementara Ibnu Majisun dan Mughirah mengikut Malik memilih berpendapat, ya, memilih pendapat ijma' ulama bahwa bulan yang terlihat di wilayah lain yang jauh, nah ini syaratnya, kalau wilayahnya jauh maka tidak bisa dijadikan dasar penetapan tanggal, seperti di sini disebutkan antara Andalusia dengan Hijaz. Ya, Andalusia itu sekarang Spanyol, ya, jauh. Nah, jadi kalau tempatnya jauh maka tidak bisa, ya, disamakan, atau antara Mekah dengan Indonesia. Ya, kita harus menunggu fatwa keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah, gitu. Tidak bisa kan di Mekah udah, nggak bisa, gitu. Nah, nanti ada dalilnya, ya. Nah, kenapa terjadi perbedaan pendapat? Ya, karena ada pertentangan antara asar, ya, dengan pendapat ilmiah. Menurut ilmu pengetahuan ilmiah bahwa suatu negara, ya, disamakan dengan negara lain dalam penetapan tanggalnya apabila matlaknya sama, apabila tempat terbit mataharinya sama. Misalkan antara Indonesia dengan Malaysia, kemudian Singapura, Brunei, nah ini ada persatuannya, ya, dalam menentukan kapan penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Nah, ini dibolehkan karena tempat terbit mataharinya sama, matlaknya sama antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, ya, gitu. Karena ufuknya sama, artinya tidak berjauhan, pun seandainya berbeda sedikit saja, gitu, ya. Tetapi jika dia berjauhan, nah di sini disebutkan lagi, ya, apabila berjauhan atau berbedanya jauh, misalkan antara Indonesia itu jauhnya sampai jaraknya itu ribuan kilometer, ya. Kalau ditempuh dengan perjalanan udara bisa 8 sampai 9 jam, itu jauh sekali, maka tidak boleh disamakan, gitu. Ya, ini kuncinya di sini. Ya, ini diperkuat dengan sebuah hadis dalam riwayat Muslim dari seseorang yang bernama Quraib. Ya, Quraib ini diperintahkan oleh Ummu Fadl binti Harith untuk menemui Muawiyah di Syam. Ya, pada waktu itu Muawiyah sebagai gubernur di Syam. Kemudian dia menuturkan, ya, Quraib ini, ya, saya telah sampai di Syam dan melaksanakan pesannya Ummu Fadl, ya, untuk bertemu dengan Muawiyah. Nah, kemudian Quraib mengatakan saat itu di Syam sudah tiba awal Ramadan. Saya melihat bulan pada malam Jumat.
Kemudian saya pulang kembali ke Madinah, gitu. Kemudian saya ditanya oleh Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, ya, sepupunya Rasulullah, anak pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Ibnu Abbas seorang ulamanya Rasulullah, ya, orang yang faqih, ya, dari kecilnya sudah pintar, ahli fikih, ahli tafsir, yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah faqihkan dia, ya, pahamkan dia dalam agama ini. Nah, Ibnu Abbas bertanya, ya, kepada Quraib ini, kapan kamu melihat hilal wahai Quraib? Gitu. Kemudian Quraib menjawab, saya melihat bulan pada malam Jumat, ya, artinya melihat awal Ramadan itu pada malam Jumat. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya lagi, kamu melihat sendiri? Kemudian Quraib menjawab, ya, tetapi orang lain juga melihatnya. Nah, berarti disaksikan oleh orang banyak. Maka mereka semua berpuasa, dan juga Muawiyah sebagai penguasa Syam pada waktu itu. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, namun kami di Madinah melihat bulan pada malam Sabtu. Nah, ini padahal kalau kita lihat antara Madinah dengan Syam itu satu lurus garis, masih di Jazirah Arab, ya, masih di Jazirah Arab. Terjadi juga perbedaan satu hari. Nah, melihat bulan pada malam Sabtu, maka kami akan terus berpuasa, kata Ibnu Abbas, hingga kami sempurnakan 30 hari. Pada waktu itu orang-orang Syam sudah berbuka, karena dia lebih dulu puasanya satu hari. Namun ya, orang-orang Madinah, kata Ibnu Abbas, kami sempurnakan 30 hari, kecuali jika kami nanti melihat bulan pada tanggal 29 itu. Nah, itu. Kemudian Quraib bertanya, wahai Ibnu Abbas, apakah tidak cukup, ya, maksudnya tidak cukup dengan apa yang dilihat berdasarkan ru'yah kami di Syam pada waktu itu, dengan ru'yahnya Muawiyah? Kemudian Abdullah bin Abbas menjawab, tidak, gitu. Demikian inilah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami, yaitu dalam Sahih Muslim, di dalam Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ahmad, dan dinilai sahih oleh Khuzaimah. Jadi begitu, ya. Jadi nggak bisa ikut-ikutan, kita tunggu keputusan dari yang berwenang di wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ru'yatul hilal. Jadi berdasarkan hadis ini, secara ilmu pengetahuan, secara eksplisit, tiap daerah harus berpedoman pada ru'yahnya sendiri-sendiri, baik berdekatan atau berjauhan. Nah, ini antara Syam dengan Madinah dia berdekatan. Pada waktu itu, pada malam Jumat, orang-orang Madinah belum melihat bulan. Maka mereka pada hari Jumatnya belum mulai berpuasa. Kira-kira begitu. Jadi harus berdasarkan ru'yah tempat daerahnya masing-masing, ya, baik dia dekat maupun jauh, ya, khususnya secara garis bujur dan lintangnya, ya. Namun apabila berita melihat bulan itu mutawatir, maka tidak perlu lagi diperkuat kesaksiannya. Nah, ini terkait dengan waktu wajibnya puasa. Nah, ini, ya, itu terkait tentang waktu. Maka kita nanti pada hari Ahad tanggal 10, ya, pemerintah, ya, Kementerian Agama, ya, akan melaksanakan sidang isbat, yaitu hilal, dimulai sore-sore, ya, semua daerah-daerah di Indonesia sudah mulai untuk melakukan sidang isbat. Nah, kita tunggu hasilnya nanti pada hari Ahad itu tersebut. Nah. Ya. Baik. Kemudian mengenai waktu menahan, ya, menurut jumhur ulama berpendapat batasnya adalah muncul fajar yang kedua, yaitu fajar yang bergaris putih, ya, berdasarkan ketetapan Rasulullah SAW,
dan firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai terang bagimu benang putih dari benang hitam. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i batas mulai menahan itu kalau sudah mulai imsak. Nah itu ya, walaupun sebenarnya kita masih boleh makan sampai azan subuh datang, tapi sebagai bentuk kehati-hatian ya, kalau udah imsak ya kita berhenti ya, berhenti makan dan minum. Nah, kalau terlambat ya, pas lagi di mulut ada makanan datang azan subuh, maka tidak boleh ditelan itu makanan ya, kalau ditelan batal. Nah, kita dalam mazhab Syafi'i, nah, ada hadis yang mengatakan makan dan minumlah sampai datang azan. Walaupun udah azan masih boleh makan. Itu azan yang pertama. Azannya Ummu Maktum. Kalau di kita nggak ada azan pertama, langsung azan kedua. Tapi kalau di Madinah sana, di Mekah, ya Pak ya, itu ada azan pertama. Azan pertama. Jaraknya lumayan jauh dengan azan yang kedua, gitu. Sejam misalnya. Nah itu masih boleh makan, kecuali azan kedua. Nah itu nggak boleh dimakan atau minum lagi, gitu. Fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu Ummu Maktum fa innahu la yunadi hatta yatlul fajar. Makan dan minumlah hingga ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Kemudian rukun kedua itu al-imsak, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Ini para ulama sepakat bahwa orang yang berpuasa wajib menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, ya, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Ya. Namun mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal. Ya. Artinya masuknya benda bukan makanan dan minuman dalam perut. Ya. Kemudian masuknya benda ke dalam tubuh tanpa melalui lubang jasad. Nah, ini kalau dalam mazhab Syafi'i ya 5 lubang ya, 1, 2, 3 depan belakang, 5 lubang ini itu batal gitu. Kalau masuknya lewat paha ya, semacam dimasukkan vaksin ya, itu ya. Kan kemarin itu pas mau pulang kampung divaksin dulu lagi puasa. Nah itu dibolehkan karena masuknya bukan dari 5 lubang tadi gitu. Baik. Kemudian kalau soal yang membatalkan kita sudah tahu ya, makan, minum, kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja, melakukan hubungan suami istri ya. Nah, bagaimana di sini tentang bekam? Ya. Tentang bekam, hukum orang yang berbekam pada waktu dia berpuasa. Nah, ada 3 pendapat. Imam Ahmad, Daud Al-Auza'i dan Ishaq bin Rahawai berpendapat bahwa bekam itu membatalkan puasa dan menahan diri dari tidak berbekam pada saat berpuasa hukumnya wajib. Itu menurut pendapat Imam Ahmad, Daud dan Auza'i dan Ishaq bin Rahawai. Kemudian bagaimana pendapat Imam Malik, Syafi'i dan As-Sawri? Mereka berpendapat bahwa bekam bagi orang yang berpuasa adalah makruh. Ya, makruh namun tidak membatalkan puasanya. Ya, makruh itu artinya lebih baik dihindari. Ya, lagi puasa kita bekam, ya, bikin lemes, bikin capek, ntar ujung-ujungnya bisa berbuka, itu memudaratkan diri sendiri. Nah, Imam Abu Hanifah ya, dan pengikutnya berpendapat bahwa bekam orang yang berpuasa tidak makruh dan juga tidak membatalkan puasa. Nah, beginilah fikih, Pak. Ya.
Dalam masalah bekam batal apa enggak, ini ada yang batal, ada yang enggak, ada yang di tengah-tengah makruh, ada yang boleh. Nah itu ya. Jadi kalau kita lihat dalam fikih ada orang yang berbeda, itu hal yang biasa saja ya, jangan kita jadikan pertengkaran dengan membenarkan bahwa saya yang benar, dia yang salah. Nah, tidak bisa begitu ya. Nah, semua memiliki dalil-dalil penguat. Nah, pendapat yang menyatakan bahwa berbekam itu batal, yaitu ada hadisnya, hadis dari jalur Sauban dan Rafi' bin Khadij yang dinilai sahih oleh Ahmad, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aftarul hajimu wal mahjumu, bahwa orang yang membekam ya, tukang bekamnya itu dan yang dibekam puasanya batal. Nah ini hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad. Kemudian hadis kedua dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ya, hadis yang tergolong sahih, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim, bahwa Rasulullah SAW pernah berbekam pada saat beliau berpuasa. Jadi ada dua hadis yang seolah-olah ta'arud, dia bertentangan. Nah, bagaimana ulama mencari jalan keluar dari hadis yang seolah-olah dia bertentangan? Ya, pertama dengan metode tarjih, mana yang lebih unggul, mana yang lebih sahih, lebih kuat hadis ini. Ya, kemudian menjamu itu menggabungkan, mengkompromikan kedua hadis yang bertentangan ini. Yang ketiga uskut atau menggugurkan kedua-duanya. Kemudian kembali kepada asalnya, bahwa segala sesuatu itu hukumnya boleh gitu, jika tidak diketahui mana yang nasakh telah dihapus ya, atau mana yang mansakh menghapusnya. Nah, ulama yang menempuh jalur tarjih ini mengunggulkan salah satu dalil tadi, berpendapat bahwa hadis Sauban itu jelas mengandung hukum, maka wajib diamalkan, yaitu tidak boleh berbekam pada saat berpuasa ya. Sedangkan hadis Ibnu Abbas itu masih mengandung kemungkinan, ada zonnya ya, bisa jadi hadis ini sudah dihapus ya, sudah tidak berlaku lagi ya, jadi ada keraguan di sini, maka tidak wajib diamalkan. Jadi yang diunggulkan adalah hadis Sauban tadi, bahwa ya, orang yang berpuasa haram hukumnya ya, tidak boleh berbekam, nah batal itu. Kemudian bagaimana dengan ulama yang menjamu ya, mengkompromikan hadis tadi, yang berpendapat bahwa Sauban menunjukkan, bahwa hadis Sauban menunjukkan larangan yang bersifat makruh, sedangkan hadis Ibnu Abbas menunjukkan tidak ada larangannya. Sedangkan mereka menempuh langkah menggugurkan pendapat bahwa dua hadis tersebut tidak berlaku. Nah, jadi demikian para ulama berpendapat ya. Oleh karena itu hukumnya netral ya, orang yang berpuasa boleh berbekam ya. Namun kita berpegang pada mazhab Syafi'i, mazhab kita, bahwa makruh hukumnya ya, boleh tapi makruh. Ntar aja deh habis lebaran bekamnya, habis makan enak, habis makan opor baru bekam ini ya. Banyak kolesterol. Nah. Baik, kemudian yang membatalkan adalah muntah dengan sengaja. Nah, dalam mazhab Syafi'i muntah sengaja ini membatalkan. Nah, ini. Kemudian niat. Nah, ini masalah niat. Masalah niat juga ada khilaf di sini. Pertanyaannya, niat itu termasuk syarat syahnya puasa atau tidak? Jika memang syarat syahnya puasa, haruskah niat puasanya ditentukan? Kemudian, haruskah niat puasa itu diulang setiap hari atau cukup sekali di awal Ramadan? Kalau dalam mazhab Syafi'i setiap malam setelah kita sholat tarawih, nawaitu shauma ghadin an adain ya,
di sanatin lillahi ta'ala. Ada yang kalau Imam Malik cukup pada hari pertama itu niatnya. Kemudian kapan waktu niat puasa itu menjadi sah? Nah, kemudian batalkah puasa seseorang yang niatnya tidak tepat waktu? Itu maksudnya. Di sini para jumhur ulama berpendapat bahwa niat itu menjadi syarat sah puasa. Ya. Bagaimana cara teknik niatnya? Nah, dalam mazhab Syafi'i niat itu dilafazkan. Ya. Walaupun tidak menyatakan niat itu di mulut, ya tetap ulama-ulama Syafi'i mengatakan bahwa tempatnya niat itu adalah di hati kita. Gitu. Mulut hanya untuk mengingatkan hati kita bahwa apa perbuatan yang sedang kita kerjakan. Nah, itu. Baik. Nah, kapan waktu niat? Mazhab Maliki berpendapat bahwa puasa tidak sah kalau niatnya sebelum, kecuali bila niatnya dilafazkan atau diniatkan sebelum fajar. Nah, ini untuk puasa, untuk segala macam puasa, mau puasa Ramadan, mau puasa sunnah. Ya, berbeda dengan Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i bahwa niat puasa wajib itu harus sebelum fajar. Ya, sebelum fajar. Dan puasa sunnah boleh berniat setelah fajar. Misalnya hari ini pagi-pagi pulang dari masjid, kita belum makan, belum minum, sampai siang males makan, sampai zuhur males makan, akhirnya ya udah deh puasa aja gitu. Nah, itu untuk puasa sunnah. Namun untuk puasa wajib harus diniatkan sebelum fajar. Nah, namun ada lagi pendapat dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat boleh niat sesudah fajar gitu. Nah, ini kan belum pernah kita dengar nih. Ya, tapi ada pendapat seperti ini dari seorang imam besar, imam mazhab, bahwa boleh niat sesudah fajar untuk puasa wajib yang waktunya sudah ditentukan, seperti puasa Ramadan, puasa nazar. Ya. Demikian juga dengan puasa sunnah. Nah, ini pendapat. Jadi ada perbedaan pendapat dari hadis-hadis Rasulullah. Ya. Jadi jadikanlah ikhtilaf ini sebagai rahmat buat kita. Di antara salah satu khosois, khosois itu keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah ikhtilafu ummati rahmat. Mereka berikhtilaf, berbeda pendapat, yang mana beda pendapat itu menjadi rahmat, menjadi pilihan dalam kita beribadah. Yang tidak boleh ikhtilaf dalam masalah usul. Ya, dalam masalah usul, pondasi-pondasi agama tidak boleh ikhtilaf. Misalkan Allah itu satu, nah ada yang bilang Allah tiga, nggak boleh. Itu kufur, kita nggak boleh. Ya, kita sama, Tuhan kita satu. Kemudian Nabi kita sama, satu Nabi Muhammad. Kiblat kita sama, ke Ka'bah. Nah, kitab kita sama, Al-Quran. Nah, ini tidak boleh khilaf. Tapi dalam pelaksanaan, ya, dalam pelaksanaan tadi ada khilafiyah, perbedaan pendapat yang mesti kita hargai, yang mesti kita saling menghormati, terjadikan ini rahmah dalam rangka kita fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjadikan kemudahan kepada kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sunnah dalam berpuasa sebagai penutup, bahwa hendaklah orang berpuasa untuk memperbanyak, yang pertama adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran, kemudian jangan berkata buruk, jangan mencaci, jangan mencela, ya, jangan marah. Walaupun hal-hal tersebut tidak membatalkan puasa, ya, marah tidak membatalkan
puasa. Namun orang yang berpuasa hendaklah dia bersabar, menghindari marah, ya. Kemudian melaksanakan sholat sunnah tarawih, gitu. Sholat sunnah tarawih, nah ini khilafiyah juga. Ya, ada yang 8, 3 sama witir. Ya, ada yang 20, 3 sama witir. Ada yang 36, 39 sama witir. Enggak sholat tarawih juga nggak apa-apa, karena dia sunnah. Jangan kita saling berantem. Saya paling soheh, sholat tarawih saya 11 dengan witir. Hadisnya Aisyah, gitu. Hadis Aisyah itu menyatakan bahwa Rasul sholat malamnya pada bulan Ramadan dan di luar Ramadan 11. Tidak dijelaskan secara soreh, secara jelas dan tegas bahwa yang dilakukan oleh Rasul itu dalam hadis Aisyah itu adalah sholat tarawih, gitu. Nah, jumhur, ya, mayoritas ulama semua mazhab, ya, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i menyatakan bahwa sholat tarawih itu 23 rakaat. Dalilnya mana? Dalilnya adalah berdasarkan perintah yang dilakukan pada zaman Umar bin Khattab yang memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab untuk memimpin orang-orang melaksanakan sholat tarawih. Dijadikan 23. Kemudian yang 36 pada masa zaman Umar bin Abdul Aziz 36. Katanya kalau di Mekah setiap 2 rakaat tawaf enak, pahalanya lebih banyak. Oleh karenanya kita lebihkan, ya. Nah, itu. Jadi artinya semakin banyak itu lebih baik, ya. Berbanyak sholat kita, berbanyak ibadah. Jangan cepat-cepat selesai. Rasul itu 11 rakaatnya 11 rakaat panjang lama, gitu, sampai kaki beliau bengkak. Kalau kita 11 rakaatnya ngebut, udah 11 rakaat bacanya qul huwallahu ahad, gitu. Walaupun boleh, ya, 11 rakaat panjang, gitu. Kalau nggak bisa 11 rakaat panjang, 23 rakaat, ya, dengan surat-surat pendek itu lebih baik, gitu. Jadi ini khilafiyah, ya, silakan saja mana yang kita lakukan. Namun jumhur, ya, semua mazhab dari zaman dahulu, ya, dari zaman dahulu, zaman Umar bin Khattab, mereka melaksanakan sholat tarawih minimal 20 rakaat, 3 rakaat dengan witir. Ya. Kenapa ngikutin Umar? Karena Nabi juga bersabda, ya, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafah Rasyidin, yaitu Umar ibn Khattab. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai menambah wawasan kita, ya, dalam kajian kita tentang puasa ini. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan kita sampaikan usia kita, ya, balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, sampai kita dalam Ramadan kemudian bisa diberikan kekuatan untuk saum di siang harinya, kemudian tilawatil Quran, kemudian bisa melaksanakan sholat sunnah tarawih, ya, sampai akhir. Kemudian kita iktikaf, bersedekah, dan merayakan hari fitrah, hari yang suci, ya, pada tanggal 1 Syawal. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi selamat melaksanakan puasa Ramadan. Bila taufik wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah,
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وكرم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها باب الشر والتأسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا أنزلنا منزلا مباركا فإنك أنت خير المنزلين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر مسلمين المستضعفين في كل مكان في كل زمان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك